Kisah perjalanan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dengan kisah luar biasa yang penuh hikmah, dan pelajaran hidup. Nama beliau diabadikan dalam sebuah surah, yakni Surah Yunus, yang menunjukkan betapa pentingnya kisah hidup beliau, dalam sejarah Islam. Nabi Yunus diutus pergi ke kaum Ninawa, sebuah masyarakat yang hidup dalam kegelapan, kemusyrikan, dan kejahatan moral. Ninawa adalah kota besar yang dihuni oleh ribuan orang, tetapi mereka menolak untuk mengesahkan Allah. Nabi Yunus terus berusaha menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran, namun menghadapi penolakan yang tiada henti. Inilah awal dari perjalanan Nabi Yunus yang menguji iman dan kesabaran. Allah memiliki rencana besar untuk Nabi Yunus, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah hidupnya tetapi juga menjadi pelajaran untuk seluruh umat manusia. Kaum Ninawa dikenal sebagai masyarakat yang keras kepala dan sombong. Mereka hidup dalam kemewahan, tetapi juga dalam kebodohan spiritual yang mendalam. Nabi Yunus datang sebagai utusan Allah untuk membimbing mereka keluar dari kegelapan. Namun, alih-alih menerima dakwah beliau, kaum Ninawa justru menghina dan mengejeknya. Mereka menuduh Nabi Yunus sebagai orang gila yang membawa pesan tak masuk akal. Nabi Yunus berusaha dengan berbagai cara untuk menyadarkan mereka, menggunakan perkataan yang logis dan menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang nabi. Namun, hati mereka tetap tertutup, dan mereka terus menolak seruan tersebut. Penolakan ini membuat Nabi Yunus merasa putus asa. Beliau mulai bertanya-tanya mengapa kaumnya begitu keras kepala dan mengabaikan ancaman azab Allah yang nyata. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, Nabi Yunus merasa kecewa dan lelah. Beliau memperingatkan kaumnya bahwa jika mereka tidak segera bertobat, azab Allah akan menimpa mereka dalam waktu dekat. Namun, peringatan ini tidak dihiraukan, malah semakin menambah hinaan yang diarahkan kepadanya. Nabi Yunus pun mengambil keputusan yang sangat berat. Beliau meninggalkan kaum Ninawa tanpa menunggu izin Allah, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang nabi. Dalam pandangannya, ia merasa bahwa kaumnya tidak akan pernah berubah, sehingga ia memilih untuk meninggalkan mereka dan mencari tempat lain untuk berdakwah. Keputusan ini, meskipun dimotivasi oleh keinginan untuk terus menyampaikan risalah Allah, menjadi awal dari ujian besar yang harus beliau hadapi. Setelah meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus memulai perjalanan menuju sebuah wilayah baru. Dalam perjalanannya, beliau menaiki sebuah kapal bersama sekelompok penumpang lainnya. Kapal itu mengarungi lautan yang luas, tetapi tiba-tiba dihadang oleh badai besar yang mengancam keselamatan semua penumpang. Ombak yang tinggi dan angin kencang membuat kapal hampir tenggelam. Para penumpang panik dan mulai mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dalam tradisi masyarakat saat itu, mereka percaya bahwa badai besar seperti itu adalah tanda adanya seseorang yang telah melakukan dosa besar, dan membawa sial bagi semua orang di kapal. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan undian guna menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut sebagai bentuk penebusan untuk meredakan badai. Undian dilakukan dengan hati-hati, dan hasilnya jatuh kepada Nabi Yunus. Para penumpang merasa enggan untuk melempar seorang pria yang tampak saleh seperti beliau, tetapi undian itu dilakukan berulang kali, dan hasilnya tetap sama. Nabi Yunus sendiri menyadari bahwa kejadian ini adalah bagian dari takdir Allah. Ia memahami bahwa badai ini bukan kebetulan, melainkan cara Allah untuk menegurnya atas tindakannya yang meninggalkan kaumnya tanpa izin. Dengan penuh kesadaran dan ketundukan kepada Allah, Nabi Yunus rela menerima keputusan itu. Beliau melompat ke laut, menyerahkan nasibnya sepenuhnya kepada Allah. Langkah ini bukan hanya sebuah pengorbanan, tetapi juga bentuk kepasrahan total kepada kehendak Sang Pencipta. Begitu Nabi Yunus terjun ke dalam laut, sebuah ikan besar yang telah diperintahkan oleh Allah datang dan menelannya. Ikan itu bukanlah pemangsa yang jahat,
melainkan alat dari kehendak Allah untuk menyelamatkan Nabi Yunus dari tenggelam dan memberikan pelajaran berharga. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus menemukan dirinya dalam kegelapan yang mutlak. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya keheningan yang mendalam. Dalam kondisi ini, Nabi Yunus mulai merenungkan tindakannya. Beliau menyadari bahwa meninggalkan kaumnya tanpa izin adalah sebuah kesalahan besar. Kesadaran ini menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Nabi Yunus, di mana beliau mulai memahami makna sebenarnya dari ketundukan dan pengabdian kepada Allah. Di dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus tidak menyerah begitu saja. Beliau menggunakan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun atas kesalahannya. Beliau mengucapkan doa yang sangat terkenal, La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minat dolimin, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini adalah pengakuan tulus atas kebesaran Allah dan kesalahan dirinya. Dengan doa ini, Nabi Yunus menunjukkan ketaatan kepada Allah dan keyakinannya bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari situasi tersebut. Doa ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi Nabi Yunus, tetapi juga bagi umat manusia sepanjang masa sebagai bentuk pengakuan dosa dan permohonan ampun. Allah yang Maha Pengampun, menerima doa dan tobat Nabi Yunus. Keikhlasan dan ketulusan hati beliau dalam memohon ampun menjadikan Allah memberikan pengampunannya. Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama hamba tersebut benar-benar bertobat dan kembali kepadanya. Dalam perut ikan, Allah tidak hanya mengampuni Nabi Yunus, tetapi juga memberinya pelajaran penting tentang kesabaran dan ketaatan. Setelah Nabi Yunus menghabiskan beberapa waktu di perut ikan besar, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus dikeluarkan dalam keadaan lemah, tubuhnya kurus dan kulitnya terasa sangat sensitif akibat asam di dalam perut ikan. Namun, Allah yang tidak membiarkannya begitu saja. Sebuah pohon labu tumbuh di tempat ia terdampar, memberikan naungan dan makanan untuk memulihkan kesehatannya. Pohon labu ini menjadi simbol kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang bertobat. Nabi Yunus menyadari bahwa setiap tahap dalam perjalanannya adalah bagian dari rencana Allah untuk mendidik dan membimbingnya agar menjadi nabi yang lebih kuat. Setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus memanfaatkan waktu pemulihannya untuk merenungkan kembali peristiwa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya ini adalah pelajaran penting tentang keimanan, kesabaran, dan tanggung jawab. Keputusannya meninggalkan kaum Ninawa tanpa izin Allah bukan hanya tindakan tergesa-gesa, tetapi juga pengingkaran atas amanah besar yang telah diberikan kepadanya. Dalam kesendiriannya, Nabi Yunus berjanji kepada Allah bahwa ia akan kembali melaksanakan tugas kenabiannya dengan penuh keikhlasan dan ketekunan, tidak peduli seberapa sulit tantangan yang akan dihadapinya. Ketika Nabi Yunus mengalami ujian yang berat, sesuatu yang luar biasa terjadi di Ninawa. Kaumnya, yang sebelumnya keras kepala dan menolak dakwah, mulai menyadari kesalahan mereka. Setelah Nabi Yunus pergi, mereka menyaksikan tanda-tanda azab yang mendekat, seperti langit yang gelap dan angin yang mengancam. Hal ini membuat mereka takut dan sadar bahwa Nabi Yunus adalah utusan Allah yang benar. Mereka segera bertobat, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah yang Maha Pengampun menerima tobat mereka, dan menahan azab yang hampir menimpa mereka. Perubahan ini menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kapan saja, selama hati manusia masih terbuka untuk menerima kebenaran. Setelah kesehatannya pulih, Nabi Yunus mendapatkan wahyu dari Allah untuk kembali kepada kaumnya. Perintah ini diterima dengan penuh rasa syukur dan tekad baru. Nabi Yunus kembali ke Ninawa dengan hati yang lebih tenang dan penuh kasih sayang. Ketika beliau tiba,
beliau mendapati bahwa kaumnya telah berubah menjadi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Mereka menyambut Nabi Yunus dengan penuh kebahagiaan dan rasa hormat, mengakui bahwa mereka telah salah dalam menolak dakwah sebelumnya. Pertemuan ini menjadi momen yang sangat mengharukan, di mana Nabi Yunus dan kaumnya bersatu dalam keimanan kepada Allah. Kisah Nabi Yunus adalah salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah para nabi. Mukjizat ini tidak hanya melibatkan peristiwa luar biasa, seperti ditelan ikan besar dan dikeluarkan tanpa cedera, tetapi juga mencerminkan keajaiban spiritual dalam perubahan hati manusia. Allah menunjukkan bahwa seorang nabi pun dapat membuat kesalahan, tetapi kesalahan tersebut bisa menjadi sarana untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketaatan. Mukjizat ini menjadi pengingat bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh atas alam semesta, dari laut yang dalam hingga hati manusia yang keras. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kepada umat manusia pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dari kemarahan, tetapi juga tentang tetap teguh dalam menjalankan tugas, meskipun menghadapi rintangan yang besar. Nabi Yunus adalah seseorang yang paling soleh pun dapat terjerumus dalam ketidaksabaran, tetapi Allah selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesabaran yang ditunjukkan Nabi Yunus setelah mengalami ujian beratnya, menjadi inspirasi bagi siapa saja yang merasa putus asa, atau menghadapi kegagalan. Doa Nabi Yunus di perut ikan, adalah kekuatan tobat dan pengakuan dosa. Ucapan la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadalimin, menjadi salah satu doa paling mulia yang diajarkan oleh para nabi. Doa ini tidak hanya untuk Nabi Yunus, tetapi juga bagi umat Islam di setiap zaman. Dalam doa tersebut, terkandung pengakuan akan keesaan Allah, kebesaran atas kesuciannya, dan pengakuan atas kelemahan manusia. Doa ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan tobat itu dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati. Kisah Nabi Yunus tetap sesuai dengan kehidupan modern, di mana banyak orang menghadapi tekanan dan kegagalan yang membuat mereka merasa putus asa. Nabi Yunus adalah bukti bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Ketika kita merasa seperti ditelan oleh ikan besar dalam bentuk masalah hidup, kita harus mengingat bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Doa dan tobat yang tulus adalah jalan keluar dari segala kesulitan, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus menunjukkan betapa pentingnya ketaatan pada kehendak Allah. Sebagai seorang nabi, beliau diingatkan bahwa tugas seorang utusan tidak hanya menyampaikan risalah, tetapi juga mempercayakan hasilnya kepada Allah. Saat kita menghadapi kegagalan dalam hidup, kita sering merasa ingin menyerah, seperti yang dilakukan Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya. Namun, Allah mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari rencananya untuk mendidik dan membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Ketaatan Nabi Yunus di perut ikan adalah simbol dari kesadaran akan kekuasaan Allah, dan inilah yang akhirnya membebaskannya dari ujian yang berat. Para pendakwah di zaman modern dapat mengambil pelajaran dari kesabaran dan ketekunan Nabi Yunus. Banyak orang yang menghadapi penolakan atau tantangan dalam menyampaikan kebenaran, terutama dalam lingkungan yang kurang mendukung. Namun, kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa hasil dari dakwah bukanlah tugas manusia, melainkan Allah yang menentukan. Sebagai manusia, tugas kita adalah menyampaikan dengan penuh keikhlasan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ketika dakwah diterima, itu adalah nikmat Allah. Ketika ditolak, itu adalah ujian kesabaran dan keimanan kita. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena merasa mereka tidak akan berubah. Namun, kejadian di Ninawa membuktikan bahwa hidayah bisa datang kapan saja. Penyesalan kaum Ninawa dan tobat mereka menjadi bukti bahwa hati manusia bisa berubah dengan izin Allah, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin.
Ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar tidak cepat menyerah dalam menghadapi orang-orang yang sulit. Tugas kita adalah terus berusaha dan memberikan waktu kepada Allah untuk bekerja melalui hati manusia. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan, baik dalam dakwah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yunus adalah simbol harapan dan pengampunan dosa. Kisahnya sesuai untuk semua orang, dari berbagai latar belakang, karena menyentuh tema yang mendalam tentang ketidaksempurnaan manusia, ketaatan kepada Allah, dan kekuatan tobat. Perjalanan Nabi Yunus mengajarkan bahwa, tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki, dan tidak ada kesulitan yang terlalu berat untuk dilewati, jika kita bersandar kepada Allah. Dalam dunia yang penuh tantangan, kisah ini menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selama kita memiliki iman dan doa, Allah selalu bersama kita, dan selalu memberikan jalan keluar dari setiap ujian yang kita hadapi. Kisah Nabi Yunus mengajarkan pelajaran penting tentang kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan doa. Perjalanan beliau dari seorang nabi yang putus asa, menjadi hamba Allah yang penuh kesadaran, adalah inspirasi bagi setiap manusia. Tidak ada situasi yang terlalu sulit, atau gelap, selama kita berserah diri kepada Allah. Doa Nabi Yunus adalah doa untuk menguatkan iman kita untuk terus bertobat dan bersabar. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, mari sebarkan inspirasi ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Bergabunglah dengan kami, dalam menyebarkan hikmah, dari kisah para nabi untuk memperkuat iman, dan memperbaiki kehidupan kita semua.